Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan saat ini. Sebelum itu, mari terlebih dahulu kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami ada dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus saat ini. Karena kebangkitan Kristus 2000 tahun lalu adalah peristiwa kemenangan Via Dolorosa, penderitaan yang berbuahkan kemenangan iman yang sejati. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat pokok pembacaan kita pada saat ini terambil di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai dengan 31 yang berbunyi, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Banyak tanda-tanda lain setelah kebangkitan Yesus dari kematian yang kita peringati beberapa hari lalu sebagai hari Paskah. Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada para murid dan banyak orang. Bahkan dalam ayat pokok di atas dicatat, masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus setelah kebangkitannya yang tidak tercatat dalam kitab Injil Yohanes. Melalui kebangkitannya, Yesus membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan yang hidup. Ini berarti iman percaya kita kepada Yesus adalah iman yang hidup. Oleh iman itu, kita memperoleh hidup dalam namanya. Bersaksi tentang kebangkitan Yesus adalah sebuah pola yang harus terus-menerus disampaikan setelah peristiwa kebangkitan Yesus, yang pada akhirnya pola ini menjadi salah satu ciri dari pertumbuhan dan kebangunan rohani orang-orang percaya atau gereja Tuhan. Pola yang dimaksud adalah bagaimana orang-orang percaya berani bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Di dalam Markus 16 ayat 8b, murid-muridnya memberitakan kebangkitan Yesus itu sebagai berita yang kudus dan tak terbantahkan. 1 Korintus 15 ayat 20, Rasul Paulus mencatat, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikian pula Rasul Petrus mencatat dalam khotbahnya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32, berani menyatakan diri sebagai saksi dari kebangkitan Yesus. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33, dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kesaksian tentang Yesus yang bangkit dari kematian dan hidup terus-menerus disampaikan dari generasi ke generasi dan sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Seharusnya kita pun turut memberitakan tentang kuasa kebangkitan Yesus. Namun sangat disayangkan, banyak orang percaya telah kehilangan kesaksian ini. Jangankan untuk bersaksi kepada orang lain, bersaksi kepada imannya sendiri pun mereka tidak mampu. Ketika menghadapi banyak masalah dan ujian, mereka tidak cukup kuat untuk memberitakan kuasa kebangkitan itu pada diri mereka sendiri, sehingga mereka kalah dalam berbagai keadaan. Terkadang yang lebih sering kita saksikan adalah tentang pergumulan, kesusahan, dan beban hidup. Itu juga kita hanya meminta kepada Tuhan tanpa mau menyaksikan kuasa kebangkitannya. Kita harus memahami bahwa pesan yang jelas bagi gereja dari peristiwa setelah kebangkitan Yesus adalah bersaksi bahwa Yesus hidup. Inti dari gereja bukanlah soal kemegahan gedungnya,
kehebatan fasilitasnya, jumlah jemaat yang banyak, atau mega church, tetapi gereja yang mau bersaksi bahwa Yesus telah bangkit dan hidup bagi umatnya. Pesan ini tidak boleh hilang lenyap dari hidup kita, melainkan harus terus menggebu-gebu dan bergelora dalam jiwa kita. Untuk itu, mari kita undang kuasa Roh Kudus untuk terus mendorong diri kita semakin berani mengumandangkan penuntasan pesan amanat agung serta bersaksi bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan Ia hidup dalam diri kita. Percayalah, ketika kita bersaksi tentang kuasa kebangkitannya, maka kesaksian itu akan mendatangkan kuasa yang besar. Wahyu pasal 12 ayat 10-11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka, ayat 11, mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa iblis bekerja mendakwa manusia supaya kita merasa bersalah dan jatuh dalam dosa. Dan firman Tuhan ini menjelaskan iblis itu hanya dapat dikalahkan dengan dua cara, yaitu oleh darah anak domba itu dan oleh perkataan kesaksian kita. Pada peristiwa Paskah pertama dalam Perjanjian Lama, orang-orang Israel harus menyembelih anak domba dan darahnya harus dioleskan di ambang pintu supaya tidak terjadi kematian anak sulung. Seperti itulah yang ke-10. Jika orang Israel hanya menyimpan darah anak domba itu dalam sebuah hisop dan tidak mengoleskan di ambang pintu, maka tidak akan terjadi mujizat. Darah anak domba akan berfungsi dan punya kuasa jika darah itu dioleskan di ambang pintu. Gambaran yang sama berlaku bagi kita. Jika darah Yesus tidak digunakan melalui perkataan kesaksian kita, maka darah itu tidak mendatangkan kuasa mujizat yang besar dalam hidup kita. Jadi, sebagaimana gereja mula-mula bersaksi tentang kuasa kebangkitan Yesus, sehingga mereka berjalan dalam kemuliaan dan kemenangan yang besar, demikianlah hendaknya kita juga bersaksi tentang kuasa kebangkitan supaya darah Yesus bekerja dengan kuasanya dalam hidup kita. Jika kita rindu, maka hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan, pelayanan gereja kita akan mengalami kebangunan rohani yang besar. Mari kita sering bersaksi dan menyampaikan berita sukacita ini, bahwa Yesus sudah bangkit dan Ia hidup di dalam kehidupan kita. Begitu pula di dalam 1 Korintus 2 ayat yang kedua, yang mencatat bahwa memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa selain tentang Yesus Kristus yang telah disalibkan dan bangkit. Biarlah kita juga memiliki keputusan yang sama, bahwa kita tidak perlu tahu apa-apa yang akan terjadi di hari esok. Tetapi yang kita tahu pasti adalah Yesus Kristus hidup dalam hidup kita dan Ia bangkit. Percayalah, sebab Dia hidup, maka kita memiliki hari esok yang pasti dan tidak gentar menyaksikannya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Kristus Yesus yang telah bangkit dari kematian salib. Kami bersyukur atas gelora kebangkitan Kristus yang menyuarakan kemenangannya atas kematian dan maut. Ajar kami ya Tuhan untuk berani bersaksi tentang kabar kebangkitan Kristus ini, serta bersaksi tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam berkat nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.